Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masih melakukan pembahasan tentang materi matematika, khususnya tentang pembuktian rumus segitiga. Nah, beberapa kali waktu kita membahas tentang rumus-rumus segitiga. Karena pada dasarnya rumus segitiga itu kita sudah mempelajarinya semenjak kita duduk di bangku SD ya. Kemudian itu kalian kenalnya dengan rumus yang setengah kali alas kali tinggi, atau lebih familiar alas kali tinggi dibagi dua. Kemudian ketika kalian beranjak ke level yang lebih tinggi yaitu SMP, kalian dihadapkan kepada rumus segitiga yang baru, yaitu rumus di mana kita mengenalnya dengan istilah rumus Heron, yaitu dengan menggunakan rumus S setengah dari keliling segitiga. Kali ini saya akan membuktikan rumus Heron tersebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya sudah menyajikan untuk membuktikan bahwa luas segitiga ABC. Nah, berarti kita menggunakan luas segitiga ABC ya. S akar ya, dalam kurung S, buka kurung S dikurang A, S dikurang B, kemudian kurung tutup, kemudian dibuka lagi S dikurang C, di mana nilai S-nya adalah setengah dari A tambah B tambah C, atau adalah keliling segitiga. Kita gambarkan dulu segitiganya agar lebih jelas. Nah, biasanya segitiganya yang digunakan adalah segitiga sembarang. Nah, oke, kita namakan ini A, ini B, kemudian ini C. Kemudian kita lebih mengenalnya. Kalau untuk ininya, kalau misalkan si yang di depannya di sana, maka A kecil ya. Kemudian B, lihat ke sana adalah B kecil. Kemudian yang ini adalah C kecil. Nah, oke. Yang perlu jadi perhatian kalian adalah di sini ada identitas trigonometri yang sudah pernah saya sampaikan. Sin kuadrat A adalah 1 dikurang cos kuadrat A. Ini asalnya dari identitas yang nilainya adalah sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A, itu nilainya adalah 1. Ini enggak selalu A ya, bisa X, bisa Y, bisa ini 30 derajat, ini 30 derajat. Jadi ini A-nya bisa berubah atau berganti. Ketika saya menginginkan nilai sin kuadrat A saja, maka yang angka bentuk cos kuadrat A-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, nah, hasilkan ini. Dan ingat aturan kosinus juga untuk cos A adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Ini asalnya dari aturan kosinus ya, yang itu nilainya berarti di sini kita mencari nilai A kuadrat. Nah, berarti A kuadrat yang di sini. A kuadrat adalah asalnya dari sini. Berarti asal muasalnya berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang 2 kali B kali C, kemudian cos A ya. Nah, karena kan kita ngomongin tentang cos A. Kemudian sifat aljabar juga di sini saya tampilkan, yaitu X ditambah Y dalam kurung, kemudian X dikurang Y juga dalam kurung adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Ini sudah familiar, SMP kalian sudah diajarkan ini. Bahkan bentuk ini juga diajarkan ketika SD, hanya saja tidak dalam bentuk XY tapi bentuk angka. Kemudian yang kita harus pahami adalah luas segitiga di SMA ini adalah rumusnya adalah setengah kali B kali C kali sin A. Nah, ini rumus ini pembuktiannya tidak diberlakukan ketika SMP, justru akan dijelaskan ketika kalian levelnya adalah di SMA, khususnya di kelas 10 di semester kedua. Oke, kita lanjutkan saja. Berdasarkan informasinya adalah S itu adalah setengah dari keliling A tambah B tambah C ya, A tambah B tambah C itu. Nah, itu rumus dari setengah keliling. Kemudian kita cari tahu. Yang pertama, langkah pertama kita adalah ketika kita sudah mendapatkan bentuk yang di sini. Nah ingat ya, kalau yang ini berarti dasarnya dari yang pertama yang ini kita punya. Berarti kalau saya minta sin kuadrat A, nah ini berarti kita bicara ini adalah 1 dikurang cos kuadrat A. Ini penulisannya sama saja 1 kuadrat dikurang dengan cos kuadrat A. Hanya saja kalau 1 dikuadratkan kan tetap 1. Nah, bentuk ini kita gunakan
untuk sifat aljabar. Nah, ini sifat aljabarnya yang ini ya. Nah, ini kita tampil. Maka sama dengan adalah 1 ditambah, saya maunya positif dulu, cos A biar sesuai. Kemudian 1 dikurang dengan cos A. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian, nah perlu kalian jadikan perhatian adalah cos A adalah bentuknya seperti ini. Berarti ini lanjutannya. Kita ganti warna biar ada perbedaannya. Oke, langsung kita warna merah kembali. Ini ya. Nah, ini kita substitusi lagi ke sini. Oke. Shoot. Nah, berarti menjadi 1 ditambah cos A saya rubah menjadi B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Kurung tutup. Kemudian yang ini juga sama. 1 dikurang berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Kurung tutup. Nah, ini kan bentuknya adalah pecahan ya, fraction, pecahan atau rasional. Maka otomatis 1 ini kalau penyebutnya adalah 2BC, maka 1 adalah 2BC dibagi 2BC. Maka bisa saya tulis menjadi 2BC per 2BC ditambah, saya tulis ulang, B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC kurung tutup. Kemudian ini pun sama, 2BC per 2BC dikurang B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC kurung tutup. Nah, karena penyebutnya sudah sama, otomatis bisa langsung saya tuliskan jadi satu paketan. Set. Nah, ini 2BC kurung. Nah, ini bisa saya urutkan. Nah, kalau udah saya urutkan begini, kita apa lagi ya? Oh iya, satu lagi informasi yang harus saya sampaikan, bahwasannya kalau misalkan saya minta B tambah C saya kuadratkan, ini adalah bentuknya menjadi B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2BC gini ya. Berarti kalau seandainya saya minta B dikurang C kuadrat, berarti jadinya adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC. Nah, ini aja ya. Ini sebenarnya bentuk sifat aljabar berikutnya ya. Nah, ini bisa saya tuliskan. Maka bentuk yang ini bisa saya jadi satu padankan. Nah, ini kita ganti warna untuk sedikit pembedanya. Ini tetap biar saya tuliskan seperti ini. Nah, ini bisa saya tuliskan seperti ini ya. Kemudian saya gantikan warna, saya mau warna biru. Nah, oke. Nah, ini yang 2BC yang ini sama 2BC kuadrat, B kuadrat tambah C kuadratnya ini saya tuliskan jadi satu, maka jadinya adalah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 2BC. Nah, ini kan nggak masalah, dikurang A kuadrat. Kalau yang ini nah, yang ini bisa saya tuliskan karena ini ada minus. Nah, kalau minus ini pengaruh ya untuk satu paket ini. Berarti ini bisa saya tuliskan A kuadratnya justru di depan. Nah, minusnya kita pindahkan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC. Nah, oke. Oke, ini saya kurung, kemudian bawah tetap dalam kondisi 2BC. Nah, ini di sini perubahannya. Kita sedikit ada perubahan lagi, kita ganti warna lagi. Oke, biar ada perbedaannya. Nah, yang ini, yang B kuadrat tambah C kuadrat ini kan adalah kemiripan bentuk yang ini. Nah, ini bentuknya. Berarti bisa saya ganti jadi B tambah C saya kuadratkan. Nah, dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, gitu ya, paham ya. Kemudian yang ini pun sama. Berarti A kuadrat dikurang, nah ini berarti B dikurang C, saya kuadratkan kembali, per 2BC. Oke, tuh saya kurung tutup. Oke, sudah selesai. Ini masih kondisinya dalam masih sin kuadrat ya, mana kan masih satu arah, selaras. Nah, yang bentuk kuadrat ini kalau kita ingat lagi bentuk aljabar lagi. Nah, ini kita jadikan aljabar kembali. Nah, ini saya satukan lagi. Nah,
Artinya kalau dikurang di sini, berarti yang pertama ditambah, yang kedua dikurang. Nah, oke, yang pertama kita tambah. Jangan lupa kurungnya ya. Nah, ini kan bentuk perkalian semua, nih sudah jadi perkalian, berarti B tambah C ditambah A, kurung tutup, kemudian B tambah C dikurang A. Oke. Kemudian, nah ini bawahnya sudah sama. Berarti saya tuliskan dulu, saya satu bagian, berarti A ditambah, oke, ditambah B dikurang C, kemudian saya kurangkan A dikurang, nah dikurang ini ya, dikurang B, berarti kurang B ditambah C, jadinya seperti ini ya. Nah ini, kurung tutup, terus nah ini saya kalikan atau saya tulis 2BC kuadrat saja juga nggak masalah. Oke, ini adalah nilai yang kita peroleh adalah sin kuadrat dari A. Nah, masalahnya, satu masalah. Kalau seandainya saya minta sin saja, maka ini saya tuliskan sin A saja, maka ini saya akar dalam bentuk akar. Nah, oke, kita bentuk akar. Nah, oke, kalau ini dikuadratkan, yang kuadrat sudah bisa hilang ya. Berarti saya tuliskan, ini karena bentuknya pecahan per 2BC, bisa saya tulis di depan saja 1 per 2BC. Karena dalam bentuk kuadrat ini akarnya hilang, kuadratnya hilang kalau sudah diakar. Kemudian sisanya adalah akar, saya tulis. Kemudian adalah, nah yang jadi perhatian di sini, nah kita ganti warna lagi, kita balik ke warna merah saja biar lebih jelas. Nah ini yang kita jadikan perhatian adalah patokannya. Ingat, A tambah B tambah C. Nah, A tambah B tambah C itu adalah nilai dari keliling segitiga. Ingat ya, keliling segitiga. A tambah B tambah C adalah nilai dari keliling segitiga. Maka bisa kita tuliskan, ini nilainya adalah menjadi 2S. Karena kalau A tambah B tambah C adalah keliling segitiga, kan saya tuliskan S adalah setengah dari keliling segitiga. Sehingga kalau saya minta keliling segitiganya adalah 2S. Nah, gitu ya, perhatikan ya. Berarti ini saya bisa substitusi atau saya bisa ganti jadi 2S. Nah, oke. Kemudian untuk yang ini, yang B tambah C dikurang A. Nah, B tambah C dikurang A bisa kita modif. Saya modif dulu di sinilah. Berarti bisa saya ganti tulis begini. B ditambah C ditambah A. Nah, kan ini ada dikurang A. Maka saya tuliskan dikurang 2A. Nah, bisa seperti ini penulisannya. Oke. Karena B tambah C tambah A. Ini kan kalau A dikurang 2A tetap min A. Nah, oke. Oh, saya jadi sudah bisa merubahnya. Kemudian yang A tambah B tambah C dikurang C ini pun lakukan hal yang sama. Maka saya tuliskan A tambah B ditambah C dikurang 2C. Nah, perlakuannya kurang panjang ini ya. Oke, saya tambahkan berikut. Nah, ini juga sama. Ini kan penulisannya bisa saja A tambah C dikurang B. Berarti bisa saya tulis A tambah B tambah C dikurang 2B gitu ya. Karena kan B-nya yang mengurangi di sini, kurung tutup. Yap. Kemudian saya tulis kembali sin A sama dengan 1/2BC. Nah, selesai. Kemudian saya masih bentuk akarnya saya tuliskan. Ini adalah 2S dan perlu jadi satu perhatian adalah B tambah C tambah A adalah 2S juga. Saya tuliskan 2S dikurang 2A. Nah, ini bentuk sederhananya ya. Kemudian yang ini pun juga sama. 2S dikurang 2C. Nah, oke. Yang berikutnya juga sama. 2S dikurang 2B. Nah, kemudian saya tuliskan kembali 1/2BC. Akarnya masih sama. Kemudian ini 2S. Ini 2-nya saya keluarkan. Maka kalau ini saya keluarkan 2, dapat 2-nya. Berarti ini 2 di depan. Yang ini 2 yang ini ya. 2S dikurang 2A, saya keluarkan 2-nya. Kemudian 2S dikurang 2C, saya keluarkan 2-nya. 2S dikurang 2B juga saya keluarkan 2-nya. Berarti bersisa huruf S, kemudian dalam kurung S dikurang A, kemudian S dikurang C, kemudian S dikurang B. Oke. Nah, ini bisa saya sederhanakan.
Kan kalau setiap dua ini saya pernah informasikan, setiap dua ini kalau dalam bentuk akar maka bisa menghasilkan nilai, ambil nilai satunya saja, atau 2 kali 2 kali 2 kan kalian tahu hasilnya adalah 4 kali 4 16 di akar pun hasil 4, maka bisa menghasilkan angka di akar 4, berarti 4 di akar itu 2, berarti 2 per 2 BC. Nah gini ya, berarti menyisakan akar. Sisanya berarti yang duanya sudah hilang karena 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16 di akar 4, berarti 4 di atas ini. Oke, bukan 2 ya, 4, maka di sini dia S buka kurung S min A buka kurung S min. Nah, ini saya urutkan B dulu lah, B. Kemudian karena perkalian pengaruh terhadap urutan C kurung tutup. Ini adalah nilai sin A, gitu ya. Ini adalah nilai sin A. Nah, kita tahu bahwa rumus dari segitiga, dasarnya adalah luas segitiga adalah setengah dari B kali C kali dengan sin A. Nah, karena kita kebetulan menggunakan sin A, maka kita substitusi rumusnya setengah kali BC. Nah, sin A itu yang tadi. Sin A itu adalah 4 per 2 BC. Nah, ini kemudian saya akar. Lihat. S buka kurung S min A. Kemudian S min B. Kemudian kurang panjang. Ini S dikurang C. Oke. Nah, ini kan 2 kali 2 4 bisa saling menghilangkan sama yang atas. Ini ada BC, BC dengan BC hilang. Nah, oke. Maka luas segitiga menyisakan rumus akar. Nah, ini sisanya S dalam kurung S min A. Kemudian S min B. Kemudian hasil terakhir adalah S min C kurung tutup. Nah, inilah pembuktian dari rumus segitiga ketika kalian level SMP, yaitu luas segitiga sama dengan akar S dalam kurung S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C. Demikian penjelasan saya tentang pembuktian rumus segitiga. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk menginspirasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan yang terbaru dan pembahasan terbaru dari channel saya. Terima kasih.